Haleluya, shalom bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Bertemu kembali dalam program Renungan Harian Wanita Hebat, di mana melalui program Renungan Harian ini, saudara akan diproses, dibentuk, diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami rancangan-rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel program Renungan Harian ini, saudara, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program Renungan Harian ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami kembali bersyukur Tuhan atas waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk bisa merenungkan firman-Mu. Saat ini Bapa yang baik, Engkau yang memandang setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Biarlah hari ini mereka diperlengkapi lagi, diproses, dibentuk lagi melalui kebenaran-kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji-Mu dan rancangan-rancangan-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap wanita-wanita hebat ini, dan Tuhan juga memberkati hamba dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dan apa yang menjadi janji-janji firman Tuhan bagi setiap saudara hari ini? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Kembali saudara akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di dalam video ini. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita di dalam video ini, saudara, adalah dari Lukas pasal yang ke-8 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-3, di mana di dalam ayat-ayat ini dijelaskan ada perempuan-perempuan hebat yang hidup melayani Tuhan. Biarlah melalui renungan ini saudara benar-benar diproses terus menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saudara, saya akan membacakan teks firman Tuhan ini dan akan menjelaskannya kepada saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Lukas pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan Dia, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kusa bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Puji Tuhan, saudara, di dalam konteks firman Tuhan ini dijelaskan bahwa pada masa pelayanan Yesus ada sekelompok perempuan yang mereka aktif dalam pelayanan. Saya bisa membayangkan, saudara, karena pada zaman ini juga ada begitu banyak perempuan-perempuan yang jauh lebih aktif daripada kaum pria dalam melayani. Gereja-gereja diisi oleh perempuan-perempuan. Dan pada waktu itu, saudara, ada sekelompok perempuan yang melayani Yesus. Ada sekelompok perempuan atau wanita-wanita hebat yang mendedikasikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan hari ini pun ada begitu banyak perempuan yang hadir di gereja. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah perempuan-perempuan yang memenuhi gereja hari ini adalah perempuan-perempuan yang sibuk melayani, yang berbuat, yang melayani Tuhan? Saudara,
Perempuan-perempuan hebat yang disebutkan di dalam teks firman Tuhan ini adalah perempuan-perempuan hebat yang melayani Tuhan. Mereka hidup melayani Tuhan. Artinya apa, saudara? Wanita-wanita hebat adalah wanita-wanita yang melayani Tuhan. Wanita hebat di hadapan Tuhan adalah wanita yang menggunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Jika pada hari ini, di mana ada gereja-gereja dipenuhi oleh para wanita, dan para wanita itu menjadi wanita-wanita hebat yang melayani Tuhan, maka dampak gereja akan dahsyat, saudara. Saudara yang mendengarkan renungan ini, jika saudara menjadi wanita hebat yang hidup melayani Tuhan, maka pekerjaan Tuhan akan berkembang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Tetapi apakah hari ini saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara sudah menjadi wanita hebat, yaitu wanita yang melayani Tuhan? Terlalu banyak orang yang datang kepada Tuhan hanya merindukan sesuatu, membutuhkan pertolongan, membutuhkan berkat, membutuhkan jawaban doa. Dan hanya sekedar itu, tapi tidak pernah berpikir apa yang harus kulakukan untuk melayani Tuhan, apa yang harus kulakukan untuk berkenan di hadapan Tuhan, menjadi wanita hebat yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam nats firman Tuhan ini tadi ada wanita-wanita yang melayani Tuhan. Nah, kita akan lihat, saudara, apa yang menjadi latar belakang mereka melayani Tuhan. Kita lihat bersama. Dikatakan bahwa ayat 2, dan juga beberapa orang perempuan, bukan satu tetapi beberapa orang perempuan, artinya sekelompok perempuan yang telah disembuhkan dari roh jahat atau dari berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari ketujuh roh jahat. Jadi, saudara, yang pertama yang kita bisa lihat di sini ada Maria Magdalena yang dia melayani Tuhan. Dia menjadi wanita hebat yang hidup dalam pelayanan karena dia telah mengalami mujizat Tuhan. Dia telah mengalami kesembuhan, dia telah dibebaskan dari kuasa-kuasa kegelapan. Artinya, saudara, sebagai orang yang telah mengalami pertolongan Tuhan, dia hidup melayani Tuhan. Saat ini saya mau mengajak saudara merenung. Setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, apakah saudara sudah mengalami pertolongan Tuhan? Atau mungkin saya balik lagi pertanyaannya, seberapa banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah saudara alami? Seberapa banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan? Seberapa banyak? Kalau hari ini saudara sadar bahwa begitu banyak doa-doa saudara yang sudah dijawab oleh Tuhan, maka seharusnya saudara mengambil sikap seperti Maria Magdalena, yaitu karena Tuhan telah memberkati dia, menyembuhkan dia, memulihkan dia, maka dia hidup dalam pelayanan. Dia gunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara pun sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan, seharusnya saudara hidup dalam pelayanan. Saudara seharusnya gunakan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Hari ini saudara, saya mengajak saudara, mari renungkan seberapa besar kebaikan Tuhan yang saudara alami. Mari renungkan seberapa besar anugerah Tuhan yang saudara sudah alami. Dan kalau begitu besar kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah saudara alami di dalam kehidupan saudara, maka hari ini seharusnya saudara hidup melayani. Tetapi pertanyaannya, apakah saudara sedang hidup melayani Tuhan? Wanita-wanita hebat adalah wanita yang melayani Tuhan, bukan wanita yang banyak tuntutan dari Tuhan, bukan wanita yang banyak tuntutan dari pelayanan, tetapi wanita yang malah berbuat untuk pelayanan. Itulah wanita hebat. Terlalu banyak kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan yang telah kita alami dalam hidup kita. Maka seharusnya kita hidup melayani Tuhan. Jadilah wanita hebat yang hidup melayani Tuhan. Lalu kemudian saudara, dikatakan juga ayat yang ketiga, ada wanita yang lain, yaitu Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes. Saudara, ternyata ada wanita terhormat, wanita yang bisa dibilang dia adalah istri pejabat. Tetapi wanita terhormat, istri pejabat ini, istri dari bendahara Herodes ini, dia melayani Tuhan. Karena dia sadar
Dia tahu bahwa keberadaannya adalah karena kasih karunia Tuhan, sehingga dalam jabatannya, dalam suaminya sebagai pejabat dan dia istri seorang pejabat, dia gunakan kapasitas yang dia punya untuk melayani Tuhan. Adakah hari ini saudara adalah orang-orang terhormat, wanita-wanita hebat yang terhormat? Saudara adalah istri dari pejabat mungkin, saudara istri dari pengusaha mungkin, atau siapapun saudara yang merupakan orang-orang terhormat di tengah masyarakat. Dengar, sebagai orang yang terhormat yang telah diberkati oleh Tuhan dan menjadikan saudara, dia yang menjadikan saudara menjadi istri seorang pejabat mungkin, menjadi istri seorang pengusaha, saudara menjadi wanita terhormat. Tuhan yang menganugerahkan itu kepada saudara, sehingga seharusnya saudara harus melayani Tuhan. Sebagai wanita terhormat yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Karena wanita terhormat di depan manusia belum tentu benar-benar menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Wanita hebat di mata Tuhan adalah di mana ketika saudara menjadi wanita terhormat, saudara tetap melayani Tuhan. Itulah wanita hebat di mata Tuhan. Saat ini, kalau Tuhan menganugerahkan satu posisi bagi saudara, jadilah wanita hebat. Wanita yang melayani Tuhan, wanita yang tetap mengabdikan kehidupan saudara untuk melayani Tuhan. Itulah Yohana, saudara, istri Kusa, seorang terhormat, wanita dari seorang bendahara, wanita yang dihargai, tetapi dia gunakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Lalu kemudian berikutnya lagi dikatakan bahwa di ayat 3 itu, bahwa ada perempuan-perempuan yang melayani Tuhan dan rombongannya dengan kekayaan mereka. Sebagian dari wanita itu, mereka adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, termasuk istri Kusa ini, Yohana ini. Mereka adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mereka gunakan berkat yang mereka terima, mereka sisihkan berkat yang mereka terima untuk melayani Tuhan, untuk mendonasikannya kepada pekerjaan Tuhan. Jadi mereka melayani Tuhan dengan harta yang Tuhan sudah anugerahkan kepada mereka. Hari ini saudara, seberapa banyak saudara menjadi wanita yang diberkati oleh Tuhan? Seberapa banyak saudara yang merupakan wanita yang berkelimpahan karena berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan saudara? Tetapi pertanyaan berikutnya, seberapa banyak saudara yang telah menyisihkan berkat-berkat yang saudara terima untuk saudara bisa donasikan dan bisa dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan, bisa dipergunakan untuk pelayanan Tuhan? Nah saudara, itu yang sulit ditemukan, wanita hebat yang menggunakan hartanya untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak wanita-wanita yang sibuk menghiasi dirinya dengan berkat-berkat yang dia terima dari Tuhan, tetapi lupa mendonasikan sesuatu, berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Kelompok wanita itu ada sebagian yang mereka diberkati oleh Tuhan, dan kemudian mereka gunakan harta yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Firman Tuhan ini mencatat bahwa perempuan-perempuan itu melayani rombongan Tuhan dengan kekayaan mereka. Mereka gunakan berkat yang mereka terima untuk kemajuan pelayanan. Hari ini saya mau mengajak saudara, seberapa banyak saudara di tempat ini yang saat ini mendengarkan renungan ini, saudara adalah wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan berlimpah. Dan pertanyaan berikutnya, seberapa banyak saudara yang seringkali menyisihkan apa yang saudara punya, berkat yang saudara terima untuk pekerjaan Tuhan? Jadilah wanita hebat yang rela berkorban, rela berdonasi untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini kita sudah belajar bersama bahwa ada sekelompok wanita yang mereka gunakan hidup mereka, mereka gunakan waktu yang mereka punya untuk melayani Tuhan. Mereka melayani Tuhan, kenapa saudara? Karena mereka sudah mengalami mujizat, mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dibebaskan dari ikatan kuasa kegelapan. Dan ketika mereka menyadari bahwa itu semuanya karena anugerah Tuhan,
mereka sudah sembuh, mereka sudah dibebaskan, akhirnya mereka melayani Tuhan. Seberapa banyak saudara sudah mengalami mujizat Tuhan? Saudara jadi wanita hebat yang hidup melayani Tuhan. Dan ada wanita-wanita yang mereka punya karir luar biasa. Suaminya berhasil. Itulah Yohana, istri bendahara Herodes. Dan dia gunakan kapasitas yang dia punya juga untuk melayani Tuhan. Ada lagi wanita-wanita yang diberkati Tuhan. Mereka kaya raya. Dan mereka juga gunakan kekayaan mereka untuk melayani Tuhan. Hari ini, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, jadilah wanita hebat yang dalam kehidupan saudara-saudara hidup melayani Tuhan. Karena ada begitu banyak mujizat yang telah saudara alami dalam hidup saudara. Jadilah wanita hebat yang melayani Tuhan dari kapasitas yang saudara punya. Saudara jadi istri seorang pengusaha, saudara jadi istri seorang pejabat. Jadilah pelayan Tuhan. Dan jadilah wanita hebat dengan menggunakan kekayaan yang saudara punya untuk melayani Tuhan. Itulah wanita-wanita hebat yang telah kita belajar dari teks firman Tuhan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Dan jadilah wanita hebat di mata Tuhan. Saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa. Rindukan kuasa Tuhan mengalir dalam hidup saudara. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan firman ini. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka, Tuhan yang melawat mereka, jadikan mereka, proses mereka menjadi wanita-wanita hebat, yaitu wanita yang melayani Tuhan. Karena sudah begitu banyak mujizat pertolongan Tuhan yang mereka alami, yang kami alami dalam hidup kami. Ajar kami menjadi orang-orang yang mempraktekkan firman Tuhan. Ajar anak-anakmu, wanita-wanita yang sedang mendengarkan renungan ini, menjadi wanita hebat yang menerapkan firman Tuhan dalam hidupnya, yang hidup melayani Tuhan karena mujizat yang telah dia alami. Berkati jika ada pendengar-pendengar renungan ini yang merupakan orang-orang sukses, orang berhasil, istri pejabat, istri pengusaha dan sebagainya. Jadikan wanita-wanita ini juga menjadi pelayan Tuhan. Dan kalau ada anak-anakmu yang diberkati oleh Tuhan, hidup dalam kelimpahan, kaya raya oleh karena berkat Tuhan, ajar anak-anakmu ini juga menjadi wanita hebat yang menggunakan berkat yang dia punya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan. Bapa yang baik, berkati setiap wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu melimpah dalam hidup mereka dan jamah mereka, proses mereka terus untuk menjadi wanita hebat di mata Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan-renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di dalam video ini telah memberkati saudara, membangkitkan iman saudara dan membaharui saudara untuk menjadi wanita-wanita hebat yang akan mengalami janji-janji Tuhan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, tiba waktunya saat ini saya akan berdoa bagi setiap saudara, bagi segala pergumulan-pergumulan hidup saudara saat ini. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Percaya bahwa Tuhan mendengar doa-doa kita ketika kita bersepakat dengan percaya, dengan merendahkan diri, memohon di hadapannya. Kita akan berdoa bersama, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya mari kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas kesempatan yang Dia beri bagi kita untuk berdoa bersama. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas waktu ini. Kami bisa bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Anak-anak-Mu ini sudah diberlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan memproses, memperlengkapi mereka menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bapa yang baik, dan tiba waktunya saat ini kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini di dalam doa. Tuhan kiranya yang mendengar doa-doa kami, Engkau Allah yang mendengar seruan-seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman. Engkau hadir bersama kami dan Engkau kiranya yang menjawab seruan dan doa-doa kami ya Tuhan.
Terima kasih Bapa yang baik, hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau tahu kehidupan mereka, wanita-wanita hebat yang masih single. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kalau mereka merindukan pasangan hidup, Tuhan yang tolong berikan pasangan hidup yang terbaik bagi mereka. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan campur tangan atas kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Jika wanita-wanita hebat ini sudah menikah, berkati mereka di tengah-tengah keluarga mereka ya Tuhan. Jadikan mereka jadi istri yang baik, menjadi penolong bagi suami, sehingga suami-suami mereka akan menjadi suami yang berhasil ya Tuhan. Ketika ada istri-istri mereka yang menopang mereka, berkati para wanita hebat ini. Jadikan anak-anak-Mu ini semuanya menjadi wanita-wanita hebat yang menjadi istri yang baik bagi suaminya. Berkati mereka Bapa, dalam nama Yesus. Jadikan mereka menjadi istri penolong, menjadi istri penopang bagi suaminya. Dan berkati mereka juga ya Tuhan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Jamah mereka, berikan hikmat bagi mereka ya Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka dalam karakter Kristus. Berkati wanita-wanita hebat ini untuk mereka kuat dalam firman Tuhan, untuk mereka bertekun dalam firman Tuhan, supaya mereka juga bisa mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu bagi anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, dan Tuhan kiranya yang menolong wanita-wanita hebat ini. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam mendidik anak-anak mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Engkau mengenal setiap wanita-wanita hebat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka. Apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, baik mereka yang masih single, baik mereka yang sudah berkeluarga, Tuhan yang tahu, Tuhan yang mengenal mereka, dan Engkau tahu segala pergumulan pribadi mereka. Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Tolong anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Tolong mereka dalam segala pergumulan mereka, dalam segala masalah pribadi mereka. Tuhan memberkati. Jika mereka punya masalah di tengah keluarga, Tuhan juga yang menolong anak-anak-Mu ini dalam mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah persoalan yang dia alami di tengah keluarga dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ini yang adalah orang tua dan mereka punya masalah dengan anak-anaknya, berkati anak-anak ini Tuhan. Tuhan tolong anak-anak ini untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, untuk menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua mereka. Berkati anak-anak ini Tuhan, menjadi anak-anak yang baik, menjadi saksi, menjadi terang Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap anak-anak mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kelak anak-anak mereka akan menjadi orang-orang yang berhasil karena ada ibu mereka yang mendidik mereka, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, jika ada wanita-wanita hebat ini yang mempunyai masalah dengan suaminya, di mana suaminya menjadi pergumulan karena mungkin suaminya terikat dengan obat-obatan terlarang. Ada begitu banyak suami-suami yang terikat dengan obat-obatan terlarang, dan istri-istri begitu tersiksa, bahkan sering mengalami penganiayaan. Kalau ada anak-anak-Mu itu, anak-anakmu ini yang mengalami situasi yang demikian, Tuhan tolong anak-anak-Mu Bapa. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat obat-obatan terlarang dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang mungkin terikat judi sehingga ekonomi mereka hancur, dalam nama Yesus. Jamah suami mereka yang terikat dengan minum-minuman keras, dalam nama Yesus. Dan jamah suami mereka Tuhan yang mungkin terikat dengan perselingkuhan, dalam nama Yesus.
terikat dengan perzinahan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini. Jamah mereka Bapa, berikan mereka kekuatan sebagai wanita-wanita hebat dalam menghadapi suami mereka Tuhan. Dan jamah mereka, pakai mereka untuk keselamatan suaminya. Jamah suami-suami mereka, biar Tuhan jamah dan ubahkan ya Tuhan, sehingga suami mereka bertobat. Berkati anak-anak-Mu ini sebagai wanita hebat. Mereka tangguh menghadapi semuanya sampai mereka melihat mujizat yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera. Berkati jamah semua ya Tuhan, anggota keluarga mereka, semuanya berfungsi, berperan sebagaimana seharusnya. Anak-anak-Mu ini sebagai istri di tengah keluarga, mereka berperan sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga di tengah keluarga mereka. Suami-suami mereka berfungsi sebagai imam yang akan memimpin keluarga-keluarganya menjadi takut Tuhan, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan dalam nama Yesus. Berkati anak-anak mereka untuk mengabdi bagi orang tua dan mengasihi Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ini menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera Tuhan, menjadi keluarga yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang masih bekerja, baik mereka yang masih single, mereka sedang meniti karir mereka, Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu ini dalam pekerjaan mereka. Apakah mereka sebagai pegawai, apakah mereka sebagai PNS, apakah mereka sebagai honorer, atau apapun yang menjadi peran mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam meniti karir mereka. Mungkin ada mereka yang jadi TKW, merantau ke luar negeri sana untuk bekerja, mencari nafkah. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini. Engkau hadir bersama mereka. Jika ada anak-anak-Mu ini yang ibu rumah tangga tetapi juga sebagai wanita karir untuk menolong, menopang ekonomi keluarga, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, tolong mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berperan sebagai wanita karir juga dalam kehidupannya. Biarlah mereka tetap mengutamakan keluarga mereka ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan pakai mereka untuk menopang ekonomi keluarga. Berkati para wanita ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, dan mereka juga berperan sebagai wanita karir. Tuhan tolong mereka. Tuhan memberkati pekerjaan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin karena situasi ini ada mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Tuhan kiranya yang menolong, Tuhan kiranya yang campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong dan Tuhan campur tangan atas kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi mereka Tuhan, bangkitkan ekonomi mereka. Jika mungkin saat ini ekonomi mereka mengalami penurunan, kiranya Tuhan memulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan yang bekerja memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ekonomi anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu, wanita-wanita hebat ini yang masih lajang saat ini, masih single, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati masa depan mereka dalam nama Yesus. Tuhan campur tangan memberkati mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan memberkati masa depan mereka. Berkati mereka dari sekarang ya Tuhan. Jika mereka masih ada dalam
pendidikan, Tuhan memberkati pendidikan mereka. Jika mereka sedang meniti karir, Tuhan memberkati karir mereka. Tuhan menjamin masa depan anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Jika ada mereka yang mengalami sakit penyakit, Tuhan, hamba memohon di hadapan-Mu, kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau masih menyembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, ulurkan tangan-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya mau berdoa bagi saudara yang sakit. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka dalam nama Yesus. Sembuhkan mereka Tuhan, sembuhkan mereka. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, jika ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu yang tidak ada orang yang tahu, hanya mereka yang tahu, tetapi Tuhan juga tahu. Itu sebabnya ulurkan tangan-Mu, memberkati anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan menolong setiap wanita-wanita hebat ini. Berkati mereka dalam kehidupan mereka dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa bagi wanita-wanita hebat ini yang sedang ada dalam kondisi single parent ya Tuhan. Bagi anak-anaknya, mereka sedang berjuang sendiri untuk membesarkan anak-anaknya, menyekolahkan anak-anaknya. Tolong mereka Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus. Engkau yang memberkati hidup mereka, beri kekuatan bagi mereka. Anak-anak-Mu yang saat ini situasi mereka sedang ada dalam keadaan mereka sebagai wanita janda ya Tuhan. Tuhan tolong berkati mereka. Tuhan ada, Tuhan hadir memberkati mereka. Berkati juga para lansia ya Tuhan. Berkati mereka di masa tua mereka. Para pensiunan, Tuhan memberkati mereka di masa tua mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, dan kami percaya Engkau Allah mendengar dan menjawab doa-doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan firman Tuhan dan setelah saudara didoakan, hari ini iman saudara dibangkitkan, saudara disegarkan, dan saudara hari ini penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Jalani hari saudara hari ini dengan penuh dengan ketentraman yang daripada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel renungan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah saudara wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Penuh pengorbanan.